Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Eh, saya lihat Bu Sari ini kan punya dua ya? Ya. Kepala sekolah juga, CGP juga. Gimana rasanya sebagai kepala sekolah jadi CGP itu Bu? Rasanya pengalaman baru menurut saya. Di sini saya di bertemu dengan teman-teman dulu. Di mana saya teman-teman dulu biasa dengan siswa, saya sudah tidak dengan siswa sekarang. Jadi ikut flashback tuh ya? Ya, flashback ke masa lalu. Sambil menyelam minum air Bu. Baik Ibu, sebelumnya udah sarapan ya? Alhamdulillah sudah sarapan tadi. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Alhamdulillah semangat. Kita buka sesi PI 1 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Baik, Bu Sari. Fokus yang pertama yaitu pembelajaran daring. Terkait dengan pembelajaran daring, diskusi selama 1 bulan penerapan PI 1.1 dan hingga ke 1.2 kemarin di LMS itu Pak. Bu Sari, hal apa? Kendala-kendala teknis atau pengalaman apa yang Ibu dapatkan terkait fokus pembelajaran daring ini? Untuk dalam 1 bulan ini saya mendapat pengalaman baru yaitu terkait IT. Awalnya saya cuma tahu beberapa IT yang belum sekarang sudah mulai merembet ke sehingga mau tidak mau saya harus belajar ke teman-teman dulu. Saya tidak malu bertanya kepada teman-teman dulu. Ada yang paham saya tanyakan untuk menambah ilmu kepada saya. Berarti penguasaan fitur-fitur LMS yang itu sudah semua dikuasai ya? Fitur-fitur LMS yang ada di Insya Allah sudah Bu. Sambil lalu saya juga belajar. Saya kan tahu juga Bu Sari sangat aktif loh, itu tepat waktu pengumpulan tugas. Kebetulan saya kalau ada waktu luang di malam hari langsung saya kerjakan, karena kalau di siang hari ada kerepotan pendinasan itu Bu. Jadi sebelum tidur, anak-anak sudah tidur saya kerjakan. Betul-betul sangat ada skala prioritas memilah sebagai ibu rumah tangga, kepala sekolah, double tugas yang saya luar biasa. Semangat tentu saja, sangat inspiratif menjadi pemimpin pembelajaran juga di sekolahnya, sekaligus menggerakkan guru-guru, dan juga Bu Sari ini juga sosok yang saya lihat antusiasnya luar biasa, semangat belajar, semangat juangnya itu pembelajar sepanjang hayatnya. Itu resepnya Bu Sari ini apa ya kira-kira sehingga punya motivasi yang sangat hebat mau mengikuti program ini Bu Sari? Sebenarnya motivasi itu hanya saya ingin menjadi contoh kepada teman-teman. Kalau CGP itu tidak sesulit yang mereka bayangkan. Saya ingin menjadi contoh dulu, baru nanti saya tularkan kepada teman-teman. Kalau CGP ini seperti ini, waktunya tidak harus waktu dinas, kerja tugasnya dipilah nanti ketika kita serta. Jadi terkait yang menakutkan, hal-hal yang menakutkan terkait CGP ya, biar mereka paham. Jadi saya harus terjun langsung dulu, baru nanti saya cerita ke teman-teman seperti itu. Oh iya, luar biasa. Sekali lagi Ibu ini sangat pemimpin pembelajaran yang sosok inspiratif, luar biasa perjuangannya, dan juga perlu ditiru oleh bentuk tular teman-teman di bawah naungannya Ibu di sekolahnya Ibu, yaitu Panakuan 3. Ya, alhamdulillah nyampe juga saya di Panakuan 3 ini Bu ya. Ya Bu. Dan saya lihat Panakuan 3 juga sekolahnya sekolah Adiwiyata ya Bu ya. Alhamdulillah tahun ini Adiwiyata Kabupaten. 2 tahun mendatang insya Allah mau ke provinsi kalau memenuhi syarat ya. Wow, amazing, luar biasa. Berapa tahun bisa sejauh ini perjuangan Ibu bisa nyampe ke jenjang Adiwiyata itu Bu? Insya Allah kalau nggak salah 2 tahun Bu. Selama saya ada di sana. Resepnya bisa sangat cepat percepatannya dalam pembelajaran dan nyampe ke tahap Adiwiyata itu. Resepnya cuma satu, yaitu mau bekerja sama dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman,
mau menerima masukan dari teman-teman, itu salah satunya. Karena kita menjadi kepala sekolah tidak berdiri sendiri, harus harus mendapat dukungan dari teman-teman. Setelah kita mendapat dukungan, baru kita bekerja sama. Wow, resepnya itu ya, kerjasama yang baik dan berkolaborasi dengan teman-teman, saling mengisi ya, sharing di sekolah ibu ini. Baik ibu, terkait dengan pendampingan BI ini, yang ingin saya dampingi atau pengen lebih jauh mengetahui tentang pembelajaran daring, sejauh ini kendala-kendala apa yang ibu hadapi di pembelajaran daring? Kalau kendalanya mungkin hanya waktu, terkadang harus bisa menyempatkan waktu, memilah-milah waktu seperti itu untuk kita bisa mengerjakan kapan kita harus mengerjakan tugas, kapan kita harus bekerja kedinasan, kapan kita untuk mengatur keluarga seperti itu. Wow, luar biasa. Sekali lagi ibu ya, tidak semua kepala sekolah berkesempatan bisa lolos sejauh ini menjadi penggerak, guru penggerak di JGP Angkatan 10 ini, karena banyaknya peminat yang belum bisa memiliki kesempatan yang sama. Sekali lagi selamat ibu sudah bisa lolos di tahapan ini sejauh ini, dan ini merupakan perjuangan yang tentunya ibu harapkan ya. Kira-kira nyampe sejauh ini apakah memang sudah satu kali lolos apa gimana? Awalnya saya ikut sekolah penggerak waktu itu, cuma tidak lolos, dan nyoba-nyoba ikut TP tapi nggak sampai wajar berikutnya, dan yang terakhir ya ikut ini CGP. Awalnya cuma langsung lolos, alhamdulillah. Terus ya mengupgrade diri, terus ini yang memperbaiki, belajar terus dan hingga bisa sampai lolos di detik ini. Alhamdulillah. Sangat-sangat inspiratif. Saya juga sempat desas-desus katanya Bu Sari ini dari teman-teman sesama kepala sekolah sangat gesit, luar biasa katanya sepak terjangnya, sehingga bisa kondusif lingkungan sekolahnya, bisa hijau dengan tatanan letak yang penghijauan-penghijauan yang sangat apik. Student well-being-nya dapat, murid-murid yang menyenangkan, guru-gurunya sangat kondusif. Hebat sekali resepnya Bu Sari. Perlu ditularkan ke rekan-rekan yang lain, bukan hanya di lingkungan sekolah Bu Sari, mungkin bisa komunitas praktisi antar sekolah juga sudah berjalan. Alhamdulillah di lingkup gugus masih. Nanti kita ke lingkup kecamatan. Pemateri juga Bu Sari. Saya kadang bantu teman, kadang seperti itu. Low profil Bu Sari ini merendah ya. Baik Bu Sari, fokus pendampingan ini ada 4 Bu Sari ya. Diskusi pembelajaran daring, kemudian tentang modul 1.1, dan yang kedua refleksi penerapan KHD, filosofi KHD, bagaimana filosofi yang KHD selama 1 bulan yang ada di sekolah Bu Sari. Kemudian yang ketiga diskusi pembuatan portofolio digital, dan kemudian yang keempat tentang peta posisi diri. Kira-kira Bu Sari bagaimana nantinya, sudah nyampe di titik mana gitu Bu Sari? Iya. Baik Bu Sari, kemudian terkait refleksi KHD pembelajaran di sekolah Bu Sari, khususnya penerapan di kelasnya, bagaimana pengalaman yang sudah Bu Sari terapkan dan sudah didapatkan sejauh ini, berupa apa Bu Sari implementasi KHD? Di sini alhamdulillah pembelajaran sudah berpusat kepada siswa. Di sini anak-anak sudah menerapkan P5 dan sebagainya, sehingga produk-produknya di sana sudah nyata adanya. Sudah panen ya Bu Sari ya? Di sini panen-panenannya kita dalam bentuk dalam adiwiyata itu kan sudah praktek Bu, kita membuat barang-barang ya seperti sampan menjadi barang yang tepat guna. Saya lihat juga sangat gantung, banyak itu hasil karyanya siswa. Itu hasil siswa dengan mungkin kalau dengan hal-hal yang bahaya seperti model itu dibantu dengan gurunya seperti itu. Untuk penanaman tanaman itu juga siswa Bu yang diberitahu caranya seperti ini mengolah tanah untuk tanaman. Ada di situ tanahnya ada yang diberi pupuk, ada yang pakai sekam katanya seperti itu.
anak-anak yang mengerti, sehingga menjadi yang seperti ini adanya. Kira-kira luar biasa Bu Sari, alhamdulillah. Kekhawatiran apa Bu Sari sebelum mengikuti program ini, dan ternyata realisasinya seperti apa menurut Ibu? Kekhawatiran yang pertama yaitu masalah waktu. Kebetulan di sini saya memiliki anak kecil, sehingga saya kalau ikut CGP menurut saya nanti nggak bisa ngatur waktu. Dimana kalau malam saya harus ngajari anak dulu untuk seperti guru les nah seperti itu. Nah, ya di samping itu ternyata kenyataannya untuk mengerjakan tugas ternyata kita bisa di luar jam itu. Dan yang saya pikirkan pertama Zoom di waktu dinas, ternyata di sini ada waktu Zoom, ternyata di waktu Zoomnya di luar dinas. Nah itu yang membuat saya lega. Alhamdulillah beda dengan kekhawatirannya ya, Ya, ternyata betul. realisasinya ya tidak seperti yang dikhawatirkan. Baik Bu Sari, harapan Bu Sari selama kurang lebih 1 bulan menjalani program JGP ini, kedepannya apa yang ingin Bu Sari tingkatkan Bu Sari? Harapan saya di sini, saya nantinya bisa menularkan apa yang saya dapatkan di CGP ini kepada teman-teman, sehingga nantinya teman-teman yang muda-muda saya akan suruh untuk daftar CGP, siapa tahu nanti bisa lulus dan bisa meneruskan apa yang pernah saya pelajari di CGP. Wow, Kita bisa semangatnya bekerja luar sama. biasa, amazing. Baik Bu Sari, selama jadi tenaga pendidik, tenaga pengajar, kan ada 4 kompetensi ya yang harus dikuasai dulu khususnya. Dan Bu Sari kan sebagai pemimpin pelajaran ada 4, yaitu pengembangan diri dan pengembangan guru lain dan juga pengembangan sekolah, manajerial, dan itu di antara 4 kompetensi kira-kira yang paling menonjol yang sudah Bu Sari terapkan itu apa Bu Sari? Kebetulan di sini karena saya kepala sekolah, jadi yang paling menonjol yaitu manajerial. Manajerialnya ya. Ya, di sini kita sebagai kepala sekolah kan bisa harus mampu memanajeriali guru-guru kita supaya iya kolaborasi supaya ya. bisa berkolaborasi, bisa mendukung Komunitas sekolah, ya. apa yang menjadi visi dan misi sekolah, sehingga sekolah bisa maju ke depannya. Meningkatkan mutu pembelajarannya sekolah Betul, bisa. betul, Iya, ya. wow, iya benar. Berarti sudah transformasi digital di sana, sudah ada pemerataan, sudah. Alhamdulillah di sana untuk ujian sudah online, awalnya semi online Wow. itu kita terapkan pakai LCD ke depan, nanti anak-anak menjawabnya pakai lembaran waktu itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan online. Di sini siswa suruh membawa HP, jadi guru-guru membuat soal lewat online, jadi siswa tinggal menjawab. Awalnya memang sepertinya sulit menerapkan karena di sana daerah pedesaan, takutnya Padahal ada masuk ya, pedalung gitu ya. takutnya nggak punya HP. Ternyata saya bilang ini ke wali kelasnya, ayo Bu, kita coba dulu, nanti kendalanya apa kita komunikasikan. Pastinya tidak mudah menggerakkan guru-guru itu ya Bu. Betul. Luar biasa, berarti kepala sekolah yang sangat amazing, inspiratif, bisa mengajak rekan-rekannya, bisa berkolaborasi langsung, memberi sharing-sharing ya, sehingga pembelajaran yang awalnya semi digital jadi full sekarang ya digital. Alhamdulillah ya. Wow, adaptif banget Bu Sari ini ya, kepala sekolah yang adaptif, yang belajar sepanjang hayat. Baik Bu Sari, terkait dengan penggunaan platform digital, portofolio digital, kira-kira Bu Sari menggunakan aplikasi apa? Platform yang mana? Kalau yang untuk portofolio digital ini mungkin untuk saya masih awal karena saya memang benar-benar belajar di sini, masih mau belajar, sehingga di sini kami hanya pakai Google Form seperti itu aja Bu. Untuk yang selanjutnya mungkin nanti saya akan belajar lagi kepada teman-teman yang paham biar nanti tambah meningkat. Baik Bu, terkait pendampingan PI1 ini, kemarin kalau kita sudah di lokal orientasi, kebetulan saya sendiri yang memaparkan itu ya, pembuatan Google Sheet. Dulu saya Sekilas sudah disampaikan, sudah belajar bersama,
seperti ini kita lanjutkan sebentar aja Bu Sari, bisa diterapkan di kelas ini. Ini Bu Sari ya. Berarti kurikulum vita yang pertama ya Bu Sari ya, di Google Sheet itu. Nah, ada fitur-fitur, kemudian selain itu dampak terhadap diri, terhadap sekolah, dan juga hal-hal yang ada di modul diletakkan dalam satu folder, Bu Sari ya, di Google Sheet itu, sehingga tidak pisah-pisah dan tidak kesulitan yang sudah terhapus atau apa, filenya bisa satu tempat, karena ini gratis berbayar Bu Sari ya. Ini sudah, kemudian artefak aksi nyata Bu Sari. Jadi apa yang sudah dilakukan Bu Sari di sekolahnya berupa bentuk video. Selama ini Bu Sari nyimpannya kan di Google Drive ya? Google Drive itu. Bisa disimpan di satu website ini, gratis om. Sambil belajar ya. Kalau Canva, Bu Sari kan sudah menguasai Canva. Alhamdulillah. Kalau Canva, baik Bu Sari ini ya. Baik, sekarang sudah pada part tadi sudah kita lewati terkait fokus pembelajaran daring, kekhawatiran, harapan, kemudian dampak pada pengembangan diri, potensi, kemudian sekarang pada refleksi tentang selama ini, selama kurang lebih 1 bulan ini, refleksi diri. Mohon masukannya terhadap saya selaku PP ke depannya, apa yang harus disempurnakan misalnya. Alhamdulillah untuk Bu Suryani ini sudah baik, mengayomi apa-apa yang saya merasa kesulitan dibantu. Jadi saya merasa terbantu dengan adanya Bu Suryani di sini. Sama-sama ya Bu Sari, inspiratif bersama saya untuk di sini kita sama-sama belajar. Khususnya Green House itu nanti kita lebih jauh lagi belajar Bu ya. Saya pengen mengulik tuh, kok bisa Bu Sari itu menciptakan bintang hijau gitu, anak-anaknya juga ikut kerjasama, piket dan sebagainya. Mungkin saya nanti di kelasnya Bu Sari pengen tahu apa daftar piketnya, apa-apa administrasinya, ada dilihatkan. Ya sekolah saya nantinya juga bisa ikut selanjutnya program Adhigata juga ya Bu Sari ya. Harapan saya sama-sama belajar Bu ya ke depan. Makasih banyak ya Bu Sari ya ilmunya. Kemudian yang terakhir Bu Sari ya, peta posisi diri. Sejauh ini kira-kira potensi Bu Sari yang sudah nyampe ke tahapan apa Bu Sari? Peta Bu Sari. Potensi saya pada saat ini yaitu sudah IT mungkin sudah sedikit berkembang. Memang awalnya saya operator dulu. Ketika masih jadi guru, bos ya. Operator dapodik dulu kebetulan. Waktu itu bos masih belum online. Nah, sekarang kita sudah dalam pembelajaran sudah ada Canva dan sebagainya. Mungkin itu adalah pembelajaran baru bagi saya, sehingga mau tidak mau saya dituntut untuk tahu dan mau belajar seperti itu. Luar biasa Bu Sari, ini sangat menginspirasi saya dan juga kedepannya bisa mewujudkan pembelajaran yang berbasis digital, dan juga tadi sempat Bu Sari belajar tentang selama 1 bulan ini penerapan filosofi KHD di kelas, bahkan sudah diwujudkan aksi nyatanya dengan Adhigata.